Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Isnaini Sapriana dengan NIM 307019000082. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi Islam membahas mengenai posisi paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sumber dari materi ini itu dari buku Profesor Dr. Baharudin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa sih ilmu pengetahuan perlu dikembangkan? Karena ilmu pengetahuan ini terjadi lahir dari suatu teori-teori tertentu. Pada kenyataannya, ilmu pengetahuan itu ilmu yang lahir dari teori-teori tertentu atau suatu pemikiran-pemikiran yang sudah lahir oleh tokoh-tokoh lama pada zaman dahulu yang mana akan dijadikan suatu pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, akan tetapi beriring berkembangnya zaman, suatu teori atau ilmu pengetahuan dahulu itu terkadang tidak cocok apabila digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di zaman sekarang, sehingga untuk menanggulangi kehancuran atau menanggulangi perpecahan, maka dari itu jalan keluarnya adalah untuk melakukan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai pengertian dan konsep paradigma menurut Thomas Kuhn. Jadi di dalam buku Baharudin itu yang dijadikan pedoman untuk pengembangan paradigma itu tokoh Thomas Kuhn. Yang pertama, Thomas Kuhn itu merupakan tokoh terkenal dengan karya fenomenal yaitu Scientific Revolution pada tahun 1962 yang mana karyanya itu membahas mengenai sejarah dan filsafat pengetahuan dengan konsep-konsep teori paradigma revolusi ilmu. Thomas Kuhn ini lahir pada Juli 1922 dan meninggal pada 17 Juni 1996. Pada awalnya, kenapa sih Thomas Kuhn kok bisa menciptakan karya-karya mengenai konsep-konsep paradigma dan lain-lainnya? Nah, pada awalnya Thomas Kuhn ini membaca teori yang disampaikan oleh Popper, akan tetapi Thomas Kuhn itu menyadari bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Popper, pemikiran saya tidak sesuai dengan teori-teori Popper, ini sangat kurang cocok untuk masyarakat umum, sehingga dengan begitu Thomas Kuhn berusaha untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai paradigma ataupun ilmu pengetahuan ini melalui karya-karyanya. Nah, adapun paradigma menurut Thomas Kuhn itu merupakan suatu alat untuk memandang luas alam semesta atau world view yang akan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun paradigma ini lahir juga dari ilmu pengetahuan yang akurat, yang sudah terpercaya, mencakup apa-apa yang harus disertakan di dalamnya. Nah, paradigma ini kan suatu pedoman yang akan dijadikan oleh ilmuwan ataupun masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dalam paradigma ini akan mendapatkan output seperti kepercayaan masyarakat umum, dijadikan hukum berperilaku ataupun hukum kehidupan sehari-hari oleh masyarakat umum, dijadikan nilai-nilai oleh masyarakat umum, gitu. Selanjutnya di sini Thomas Kuhn juga membagi paradigma menjadi 3 tipe. Yang pertama itu ada paradigma metafisik. Yang pertama, paradigma metafisik ini adalah paradigma yang diperoleh dari kesepakatan bersama dan melakukan pembatasan dalam mengkaji suatu bidang. Nah, di dalam paradigma metafisik ini dibatasi dalam pengajian dalam pengajian penelitian bidangnya. Hanya dapat melakukan pengkajian satu bidang
satu satu bidang keilmuan saja, karena diharapkan dalam mengkaji satu bidang ilmu tuh harus benar-benar fokus atau rinci yang dalam sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan mendapatkan penemuan-penemuan baru yang sangat kuat atau penemuan-penemuan baru yang terpercaya. Nah, adapun paradigma metafizik ini tuh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk merancang permasalahan yang real atau fakta yang menjadi objek penelitian ilmiah. Yang pertama ini para peneliti itu bertanya-tanya apa sih problematik yang terjadi pada zaman sekarang itu apa, sehingga setelah menemukan permasalahan atau problematik yang terjadi itu dijadikan suatu bahan untuk melakukan penelitian, untuk dijadikan bahan untuk menemukan penemuan untuk dijadikan tumbuhnya penemuan-penemuan baru. Yang kedua itu untuk membantu penelitian ilmuwan ini untuk menemukan realitas dan objek penelitian yang akan menjadi fokus kajian penelitiannya. Nah, satu problematik itu akan dijadikan fokus penelitian, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, ketika fokus melakukan penelitian, maka hasil yang akan didapatkan juga lebih maksimal. Yang ketiga itu untuk membantu ilmuwan menemukan teori yang sesuai dengan penjelasan objek penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan problematik, kemudian kita mendapatkan penemuan-penemuan baru, menghasilkan penemuan baru, maka dari itu penemuan-penemuan ini tuh cocok atau sesuai dengan problematik yang sedang terjadi, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, tidak terjadi pembangkangan atau terjadi perpecahan di masyarakat umum lagi. Yang kedua itu ada paradigma sosial. Nah, paradigma sosial ini dikemukakan oleh Masterman guna mengamati kebiasaan, keputusan akhir, aturan umum, serta hasil penelitian yang diterima oleh masyarakat dan digunakan sebagai pedoman akhir. Yang ketiga itu ada paradigma konstruk. Nah, paradigma ini tuh membantu memahami fakta-fakta yang terjadi di kehidupan sosial budaya yang bermacam-macam, sehingga para ilmuwan itu dapat menentukan teori sebagai perspektif kajian dan menjadi pendukung dalam merekonstruksi. Nah, di dalam paradigma konstruk ini, ilmuwan akan menemukan teori-teori yang sesuai dengan problematik-problematik yang terjadi di masyarakat umum. Nah, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu nyaman atau merasa aman, merasa benar nih. Saya menggunakan teori yang benar, teori yang kuat, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari saya berada di jalan yang lurus. Kemudian, Thomas Kuhn setelah membentuk 3 paradigma di atas tadi juga menemukan 2 paradigma baru untuk memperkuat 3 paradigma di atas. Yang pertama itu ada paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah ini terdapat fakta sosial dan perilaku sosial. Paradigma fakta sosial menemukan sesuatu di luar diri manusia yang dapat mendorong dirinya untuk melakukan seperti orang di sekitarnya dengan pengawasan. Nah, paradigma fakta sosial memiliki pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, teori fakta sosial ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Emil, yang mana terdapat di dalam karyanya yaitu The Rules of Sociological Method dan Scientific. Yang kedua itu ada fokus fakta sosial ini adalah struktur dan institusi sosial pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku sosial seseorang. Yang ketiga, paradigma fakta sosial ini menggunakan metode interview, kuesioner, dan perbandingan sejarah. Yang keempat, teori paradigma fakta sosial mengadaptasi teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori makro. Kemudian juga terdapat teori sistem. Selanjutnya, mengenai paradigma alamiah. Paradigma alamiah ini mengacu pada paradigma definisi sosial yang dikemukakan oleh Weber, yang mana teori ini itu memusatkan perhatiannya tentang tindakan sosial dan interaksi sosial.
Selanjutnya di sini ada revolusi ilmiah Thomas Kuhn. Nah, jadi di dalam ilmu pengetahuan Thomas Kuhn ini terdapat beberapa revolusi atau pemberitahuan yang terdapat yang memiliki 5 tahap. Yang pertama itu tahap pra ilmu atau pra paradigma. Jadi di tahap ini itu ilmu pengetahuan belum menemukan pedoman atau tumpuan yang kuat. Yang kedua itu tahap normal science. Pada masa ini, paradigma sudah muncul dan dianggap sebagai pedoman yang kuat dan benar. Pada tahap ini tidak terdapat penyimpangan, penolakan, ataupun keraguan masyarakat umum kepada paradigma yang tidak ada. Jadi pada tahap normal science ini hanya ada satu pedoman, satu paradigma yang mana cocok dijadikan dapat dijadikan pedoman problematik apapun yang terjadi pada masa itu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada tahap penyimpangan. Nah, tahap penyimpangan ini itu karena sejalan berjalannya zaman, kan pasti banyak terjadi problematik-problematik baru. Nah, problematik atau masalah ini tuh terkadang tidak dapat diselesaikan dengan teori-teori yang lama, tidak selaras, tidak cocok. Nah, sehingga banyak masyarakat yang berspekulasi teori itu palsu, teori ini teori cuma-cuma, teori yang tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga banyak timbul keraguan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan itu. Yang keempat itu ada tahap krisis yang mana dijelaskan pada tahap sebelumnya bahwa terjadi banyak penyimpangan dengan paradigma yang ada. Hal tersebut itu membuat paradigma mulai diragukan validitasnya, kebenarannya. Sehingga salah satu jalan keluarnya itu para ilmuwan menciptakan revolusi ilmu pengetahuan baru sehingga dapat dijadikan pedoman lagi dan ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali seperti itu untuk penanggulangi juga masyarakat supaya hidup lebih benar kayak hidup berpedoman tetap pakai ilmu pengetahuan pakai kebenaran. Selanjutnya itu ada revolusi ilmu. Revolusi ilmu itu pada tahap ini dikemukakan teori-teori baru yang sesuai dengan zamannya. Nah, karena zaman sekarang itu beda pada zaman dahulu, maka dari itu para ilmuwan dalam pengembangan ilmu ini juga menciptakan atau menemukan teori-teori baru sehingga teorinya itu dapat dipahami oleh masyarakat pada zaman sekarang, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi juga pada zaman sekarang. Selanjutnya, akan membahas mengenai transformasi pemikiran Thomas Kuhn dalam paradigma keilmuan Islam. Jadi di dalam Islam itu juga terdapat beberapa tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd, itu tokoh filosof dengan karya-karyanya juga terkenal. Tidak kalah terkenalnya dengan tokoh-tokoh Yunani. Nah, maka dari itu, tokoh Islami dan tokoh Yunani itu berkerabat, memiliki ikatan persaudaraan yang kuat pada zaman itu. Kajian terhadap pemikiran Thomas Kuhn dan transformasi paradigma keilmuan Islam itu dapat dianalisis dari beberapa pendapat. Yang pertama itu, pemikiran dan teori Kuhn sangat mudah dipahami dan diterima oleh kalangan luas. Nah, Thomas Kuhn dalam menyampaikan konsep atau menyampaikan teori-teorinya itu tidak hanya khusus untuk umat Yunani, khusus untuk orang-orang Barat, khusus untuk pengikut ini, tapi tidak. Dalam menyampaikan teori atau konsep-konsepnya, Thomas Kuhn itu dapat diikuti oleh semua kalangan, semua agama, semua tokoh. Nah, maka dari itu umat Islam pun juga menerima atau dapat menggunakan teori-teori yang disampaikan oleh Thomas Kuhn. Yang kedua, pemikiran Kuhn tentang normal science mendeskripsikan sebuah paradigma mendominasi dan utama. Nah, seperti yang kita umat Islam yang kita yakini bahwa kita dalam berkehidupan sehari-hari itu disesuaikan atau berpedoman dengan ilmu pengetahuan, tidak sembarangan ilmu yang kita gunakan, akan tetapi memiliki sumber-sumber yang kuat. Begitu pun juga pendapat dari Thomas Kuhn yang mana mengutamakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan suatu problematik atau permasalahan yang terjadi. Sehingga
ketika permasalahannya itu selesai, tidak menimbulkan masalah-masalah baru karena menggunakan pedoman-pedoman yang palsu atau pedoman-pedoman yang tidak kuat. Yang ketiga itu ada di dalam teori pun terdapat tahap penyimpangan dikarenakan terjadi ketidakselarasan antara problem dan teori yang ada. Di dalam Islam pun juga terdapat kasus seperti itu, namanya anomali seiring berkembangnya kehidupan zaman. Jadi pada zaman dahulu itu terdapat ilmu pengetahuan Islam dan dijadikan juga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi karena situasi dan kondisi pada zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu, maka banyak sekali teori-teori atau suatu pendapat yang kurang pas atau kurang sesuai apabila digunakan pada zaman sekarang. Nah, maka dari itu salah satu jalan keluar yang dipilih atau yang dilakukan oleh para ilmuwan itu tidak menghapus problematik begitu saja, akan tetapi melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan menemukan teori-teori baru yang sesuai dengan problematik zaman sekarang, yang mana teorinya itu dapat dipahami oleh masyarakat umum pada zaman sekarang dan diterima oleh masyarakat sekarang. Yang keempat, itu pemikiran pun mengalami revolusi ilmu atau pembaharuan teori, suatu sudut pandang yang lebih luas dan unggul dibanding paradigma yang lama, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu juga yang dilakukan oleh para tokoh Islam, yaitu melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun firman mengenai ilmu pengetahuan, Allah berfirman tentang keistimewaan ilmu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia, Allah, ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan semua kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku, Allah, nama semua benda ini jika kamu yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain Engkau yang ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Jadi, ilmu pengetahuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat atau yang sangat mulia. Begitu pula dengan orang yang berilmu akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mulia, akan dianggap derajatnya. Maka dari itu, untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kita memerlukan suatu ilmu pengetahuan, atau kita sebagai umat manusia juga diwajibkan untuk mencari ilmu supaya mendapatkan pedoman-pedoman yang benar. Menjelaskan mengenai paradigma lain. Yang pertama itu ada paradigma mekanistik. Jadi di dalam paradigma mekanistik ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebab akibat yang dapat membantu memahami manusia. Di sini manusia memiliki dua prinsip, yaitu prinsip psikoanalisa dan behaviorism atau tingkah laku. Yang pertama, konsep dasar dari tingkah yang mempengaruhi tingkah laku manusia itu, yang pertama ada ketidaksadaran, kesadaran, dan ambang sadar. Untuk mempermudahnya itu, ketiga prinsip ini tuh digambarkan sebagai gunung es. Yang paling atas itu ada kesadaran, sedangkan yang tengah itu ambang sadar, sedangkan yang paling dalam atau yang tidak kelihatan itu ketidaksadaran. Adapun menurut psikoanalisa yang menurut psikoanalisa melalui tokoh Hasan yaitu keterikatan psikologis, artinya setiap sebab itu memiliki akibat, dan setiap akibat itu muncul yang dihasilkan yaitu sebab.
Yang kedua itu ada energi psikologis, yang mana setiap manusia memiliki kekuatan yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga itu ada konstan dan keseimbangan. Yang keempat ada prinsip kenikmatan, yaitu setiap manusia itu merasa nyaman apabila berada di kondisi yang seimbang dan merasa gelisah dan terganggu apabila kondisi yang tidak seimbang. Yang kedua itu ada paradigma humanistik. Ada paradigma humanistik, yaitu manusia secara jelas itu memiliki kelebihan yang mana yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, termasuk binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada manusia secara alamiah merupakan makhluk yang bebas. Kata bebas ini memiliki makna dapat melakukan apapun sesuai yang diinginkan, tidak dibatasi oleh apapun. Akan tetapi kebebasan manusia itu berupa bebas dalam memilih keputusan, bebas untuk menciptakan, dan pastinya kebebasan tersebut itu disertai dengan rasa tanggung jawab, dengan tanggung jawab di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga itu ada gambaran kebahagiaan, yang mana pemberian motivasi, tingkah laku, dan kepribadian harus didasarkan pada informasi dan data yang aktual. Selanjutnya di sini ada paradigma fitrah. Jadi paradigma fitrah atau psikologi fitrah ini membawa konsep psikologi Islam yang mana berpendapat bahwa manusia selalu memiliki hubungan dengan alam, sosial, dan alam, sosial, dan Tuhan. Nah, ketiga hal tersebut itu tidak dapat menentukan dan membentuk tingkah laku. Ketiga hal itu tuh yang menentukan tingkah laku, yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Selain itu, psikologi Islam, manusia memiliki dua dimensi yang sangat penting, yaitu al-fitrah dan aruh. Dimensi aruh ini memiliki peran sebagai khalifah atau pemimpin di alam semesta, yang mana al-fitrah ini berperan dalam konteks ibadah yang berhubungan dengan Allah. Nah, aruh tadi itu memiliki peran sebagai khalifah atau pemimpin, sedangkan al-fitrah itu memiliki peran dalam konteks ibadah yang berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, seperti penjelasan di atas, dalam pandangan psikologi Islam, menentukan tingkah laku manusia adalah alam manusia, yaitu sosial, dan Tuhan. Dominasi tingkah laku alam, maka muncul seperti keinginan untuk makan, tidur, minum, dan lain-lain aktivitas di dunia sehari-hari manusia. Untuk dominasi tingkah laku itu muncul seperti keinginan untuk makan tadi. Apabila yang muncul itu dominasi tingkah laku, maka adanya rasa ingin dihormati, aktualisasi diri, atau keinginan untuk berkuasa. Namun apabila dominasi Tuhan, maka yang muncul itu keinginan untuk beribadah. Nah, di sini dijelaskan dalam paradigma fitrah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dina hanifan Fitratallahi faturun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kesimpulan dari posisi paradigma itu, hadirnya paradigma dan ilmu pengetahuan menjadi bimbingan manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi pun memposisikan paradigma itu sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode, dan prinsip dasar dalam menyelesaikan suatu masalah.
para ilmuwan juga selalu mendapatkan kesempatan untuk menjabarkan dan mengembangkan teori secara rinci dan lebih dalam lagi. Jadi di sini Thomas Kuhn itu berpendapat bahwa paradigma itu dijadikan suatu pedoman kehidupan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat umum. Selain itu, para tokoh ilmuwan ini juga selalu memiliki kesempatan untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan lebih dalam lagi dan menemukan penemuan-penemuan teori yang baru yang mana pastinya lebih akurat dan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat umum lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.